Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulyani, mahasiswi B4 PGSD 2018 dengan NIM 180600517. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Miniatur Rantai Makanan untuk meningkatkan pemahaman belajar siswa kelas 5 sekolah dasar. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya yang sudah senantiasa sabar membimbing saya, mensupport dan memotivasi saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Anugrah Ramadan Firdaus MPD dan dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Linda Hania Pasa MPD. Latar belakang pada penelitian ini adalah seorang guru dalam dunia pendidikan memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan pembelajaran. Peran dari seorang guru yaitu menyediakan lingkungan belajar yang konduktif menurut Cumrawarsi DKK pada tahun 2020. Guru harus bisa membangun minat belajar peserta didik agar lingkungan belajar menjadi konduktif. Salah satu cara agar peserta didik berminat dalam belajar yaitu guru dapat menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan kreatif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Media pembelajaran merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi yang dirancang khusus untuk mencapai tujuan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Rumusan masalah pada penelitian kali ini ada 4, yaitu yang pertama, bagaimana mengembangkan media miniatur yang efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi rantai makanan pada kelas 5 SD. Yang kedua, bagaimana kelayakan penggunaan media miniatur rantai makanan terhadap peningkatan pemahaman siswa kelas 5 SD. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran menggunakan media miniatur pada materi rantai makanan kelas 5 SD. Dan yang keempat, bagaimana meningkatkan kemampuan belajar siswa dengan menggunakan media miniatur rantai makanan. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pengembangan media miniatur yang efektif dan dapat digunakan untuk kelas 5 SD. 2. Untuk mengetahui kelayakan penggunaan media miniatur rantai makanan terhadap peningkatan pemahaman siswa kelas 5 SD. 3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap media miniatur pada materi rantai makanan. Dan yang keempat, peningkatan kemampuan belajar siswa dengan menggunakan media miniatur rantai makanan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian dan pengembangan atau yang dikenal dengan istilah Research and Development atau R&D. Penelitian dan pengembangan Research and Development adalah proses pengembangan produk pendidikan. Produk pendidikan dalam hal ini tidak terbatas pada bahan-bahan pembelajaran seperti buku teks, film pendidikan atau sebagainya. Akan tetapi, bisa juga berbentuk prosedur atau proses belajar mengajar dalam pembelajaran. Menurut Sanjaya pada tahun 2014. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengembangan menurut Sugiono yang mengadopsi dari model pengembangan Borg and Gall. Dengan 10 tahapan, dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya, maka tahapan tersebut dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peneliti menjadi 8 tahapan yang meliputi penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, pengembangan produk bentuk awal, validasi produk, uji coba terbatas, revisi hasil uji coba terbatas, uji coba luas, dan final produk. Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu observasi, yang kedua angket ada angket ahli validasi dan angket respon siswa dan guru. Dan ketiga ada wawancara, dan yang keempat ada tes soal, yaitu pre-test dan post-test. Untuk teknis analisis datanya, peneliti menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Untuk subjek penelitian adalah siswa kelas 5 sekolah dasar yang berjumlah 15 siswa pada uji terbatas dan 25 siswa pada uji luas. Untuk hasil penelitian yaitu ada 4, yaitu yang pertama proses dan hasil pengembangan media miniatur rantai makanan, dan yang kedua kelayakan validasi, yang ketiga respon siswa, dan yang keempat peningkatan pemahaman belajar.
Bisa dilihat di gambar ada rekapitulasi hasil penilaian dari validator, ahli media, dan praktisi. Untuk jumlah skor dari ahli media yaitu 30 skor, presentasinya 94%, dan kriterianya sangat valid. Untuk dari ahli praktisi, jumlah skor 35, presentasinya 87,5%, dan kriterianya sangat valid. Validasi ahli media miniatur rantai makanan dilakukan secara langsung oleh validator ahli media, yaitu Bapak Farildilah, MPD. Selaku dosen Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, beliau menilai penyajian media miniatur rantai makanan termasuk dalam kriteria sangat baik dengan skor 30 dan presentase sebesar 94%. Adapun tercapainya proses dan hasil dari media pembelajaran miniatur dapat memberikan respon positif untuk peserta didik dan teori-teori yang hanya bersifat abstrak lalu melakukan pengamatan langsung. Adapun hasil penelitian yang ketiga yaitu tentang respon siswa. Di sini peneliti mencoba uji terbatas dan uji coba luas. Untuk coba uji terbatas yaitu cuma 15 peserta didik dan hasilnya itu 95%, dan untuk uji coba luasnya 25 peserta didik dan mendapatkan presentase 97,5%. Untuk dapat dikatakan bahwa media miniatur respon siswa itu sangat layak untuk dikembangkan. Siswa di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut menunjukkan siswa lebih menyukai pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan media pembelajaran dibandingkannya dengan buku pelajaran biasa. Karena siswa kesulitan dalam mencerna apa yang disampaikan guru serta sesuatu yang dibacanya. Beda halnya dengan menggunakan media pembelajaran yang membuat siswa lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar serta lebih mudah mencerna materi yang guru sampaikan. Hal lainnya yang ditunjukkan dari hasil tabel di atas ialah siswa yang lebih tertarik dengan belajar IPA atau materi rantai makanan yang menggunakan media miniatur rantai makanan karena siswa dibimbing oleh guru dalam pembelajaran serta terbantu dalam membayangkan isi materi melalui bantuan gambar-gambar pada media miniatur rantai makanan. Kesimpulannya, yang pertama, media pembelajaran miniatur pada materi rantai makanan ekosistem sawah dengan mengacu pada model pengembangan Book Angel yang terdapat 8 tahapan yaitu penelitian dan pengumpulan data, perencanaan, mengembangkan produk bentuk awal, validasi produk, uji coba terbatas, revisi hasil uji coba terbatas, uji coba lebih luas, dan final product. Yang kedua, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil validasi ahli media dan praktisi, media miniatur rantai makanan dikatakan layak digunakan dalam pembelajaran materi rantai makanan ekosistem sawah pada kelas 5 sekolah dasar. Hasil validasi yang diperoleh dari ahli media dengan presensi 95% dan validasi praktisi sebesar 87,5% dengan presensi sangat baik. Yang ketiga, hasil angket menunjukkan bahwa siswa memberikan respon sangat positif terhadap media yang digunakan. Siswa merasa pembelajaran lebih menyenangkan, jelas, mudah dipahami, serta menumbuhkan minat belajar karena mereka dapat melihat dan memanipulasi bentuk konkret dari rantai makanan. Untuk keempat, kemampuan pemahaman belajar siswa meningkat terutama dalam materi rantai makanan ekosistem sawah dengan menggunakan media miniatur rantai makanan. Ini terlihat dari rata-rata pretest dan posttest siswa yang meningkat pada kelas uji coba luas dan uji coba terbatas. Adapun saran meninjau hasil penelitian pengembangan media miniatur rantai makanan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman belajar siswa kelas 5 SD, maka saran yang dapat peneliti berikan kepada guru yaitu guru diharapkan dapat memanfaatkan media miniatur rantai makanan sebagai salah satu alternatif. Yang kedua, untuk siswa harus terus semangat belajar dan mencari ilmu di era yang serba menggunakan teknologi agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman yang begitu pesat. Yang keduanya, untuk siswa senantiasa mematuhi arahan yang diberikan oleh guru agar siswa dapat lebih mudah dalam memahami materi yang dibaca dan diajarkan oleh guru. Dan untuk sekolah,
Sekolah diharapkan lebih mengembangkan macam-macam media pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran, khususnya pada pembelajaran IPA. Ada satu lagi yaitu sekolah diharapkan dapat memotivasi dan memfasilitasi guru untuk mengembangkan media pembelajaran yang menarik di setiap pembelajaran. Nah, yang ketiganya, yang terakhir yaitu sekolah diharapkan dapat mendukung pengembangan dan penggunaan media pembelajaran yang inovatif seperti miniatur rantai makanan ini. Mungkin cukup sekian yang dapat peneliti sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.